Halo kelas, kembali lagi dalam video pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Akhirnya kita masuk dalam kompetensi yang baru ya, yaitu KD 14 setelah ulangan harian kita pekan lalu. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, kita akan membahas bersama materi pengujian produk. Sebenarnya materi ini akan tertuang dalam beberapa video, namun sebagai video pertama untuk KD 14, kita akan memahami terlebih dahulu konsep, tujuan, keuntungan, dan risiko dari pengujian produk. Oke, kita mulai dari konsep pengujian produk. Secara etimologi, pengujian berarti suatu proses percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu. Jadi, sederhananya, pengujian produk merupakan suatu proses percobaan untuk mengetahui mutu sebuah produk yang dalam hal ini mengkhusus pada produk barang ataupun produk jasa kendaraan ringan dan otomotif. Jangan sampai bingung lagi ya bedanya produk barang ataupun juga produk jasa kendaraan ringan dan otomotif. Perlu diingat bahwa pengujian produk dilakukan oleh produsen sebelum produk tersebut dilempar ke pasaran. Basically, pengujian produk dilakukan atas dua hal. Pertama, untuk mengetahui kelayakan produk di mata konsumen sebelum dilakukan produksi massal dan pemasaran secara global. Kedua, sebagai strategi produsen dalam melakukan pengembangan produk. Hasil pengujian produk yang dilakukan akan memberikan gambaran bagi produsen, baik sisi lebih maupun kurang dari produk tersebut, sehingga dapat dilakukan pengembangan sebelum proses produksi. Umumnya, pengujian produk dilakukan oleh produsen yang bekerja sama dengan peneliti independen atau peneliti yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun, ada pula beberapa pihak yang melakukan pengujian produk dengan metode ciptaannya sendiri demi memenuhi kriteria tertentu. Tujuan pengujian produk. Pengujian produk teknik kendaraan ringan dan otomotif dilakukan guna memenuhi beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut. 1. Memastikan bahwa persyaratan berupa spesifikasi, regulasi, dan kontrak produk dapat terpenuhi. Tiap produk memiliki hal-hal khusus atau spesifikasi dengan pengaturan atau regulasi tertentu yang akan dituangkan dalam perjanjian atau kontrak produk tersebut. Sebagai contoh, mobil Tesla dengan spesifikasi utama yaitu dapat mengemudi tanpa awak atau mengemudi otomatis, tentu memiliki pengaturan tertentu sehingga perjanjian produk mobil Tesla akan berbeda dengan mobil lainnya. 2. Memutuskan apakah produk tersebut sudah berjalan pada jalur semestinya. Dengan pengujian produk, kita dapat mengetahui apakah produk yang dirancang sudah sesuai dan berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 3. Alat demonstrasi produk. Pengujian produk merupakan wadah bagi produsen untuk mendemonstrasikan atau mempertunjukkan produk yang dimiliki sebelum diproduksi secara massal. 4. Menetapkan kesesuaian produk terhadap penggunaan akhir. Hal ini berarti, melalui pengujian produk, produsen dapat memastikan kesesuaian produk yang tepat agar dapat digunakan nantinya oleh konsumen. 5. Menyediakan dasar komunikasi teknis dari suatu produk. Melalui pengujian produk, produsen akan memperoleh data tentang teknik produk, baik berupa cara kerja, spesifikasi, kelemahan, kelebihan, ataupun lainnya, setelah dilakukan demonstrasi produk, sehingga hasil dari pengujian produk ini akan menjadi dasar bagi produsen untuk menyampaikan kepada publik atau kepada pasar. Biasanya disampaikan dalam bentuk periklanan yang jauh akan lebih mudah diterima oleh calon konsumen. 6. Menyediakan informasi perbandingan dengan produk-produk lainnya.
Hasil pengujian produk ini digunakan sebagai dasar untuk membandingkan dengan produk lain yang selanjutnya akan diinformasikan kepada pasar. Sebagai contoh, banyak video perbandingan beberapa merek mobil yang nantinya akan dijadikan referensi oleh konsumen sebelum melakukan proses pembelian. 7. Upaya menciptakan produk yang bisa dipertanggungjawabkan. Pengujian produk bertujuan untuk meningkatkan aspek perlindungan bagi konsumen agar produk yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dalam artian tidak membahayakan konsumen sebagai pengguna produk. 8. Membantu pemecahan masalah terhadap kendala produk. Dalam rancangan produk, sebaik apapun pasti akan ditemukan beberapa masalah. Melalui pengujian produk, diharapkan masalah ini dapat dicari solusinya. 9. Menentukan potensi penghematan dalam produksi suatu produk. Tujuan akhir dalam pengujian produk adalah untuk menemukan cara menghemat dalam proses produksi dengan hasil yang maksimal. Dalam proses pengujian produk, tentu akan ditemui beberapa keuntungan maupun risiko di dalamnya. 3 keuntungan utama yang produsen peroleh dari aktivitas pengujian produk adalah: 1. Menjajal strategi pemasaran. Pengujian produk memberikan keuntungan besar bagi produsen untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat, karena dari proses pengujian produk, produsen dapat mengetahui hal apa saja yang disukai oleh calon konsumen dari model desain hingga pelayanan jasa kepada konsumen. 2. Memberikan informasi mengenai produk. Sama halnya yang kita bahas dalam tujuan pengujian produk, proses ini memberikan keuntungan bagi produsen karena dapat memberikan data tentang kelebihan maupun kelemahan dari produk yang dibuat. 3. Membantu produsen mencermati kesalahan. Sebagai perancang, produsen cenderung susah untuk melihat sisi kekurangan akan produk yang dibuat. Proses pengujian produk justru memberikan keuntungan karena penguji akan memberikan informasi terkait kekurangan ataupun kecacatan produk yang telah dibuat. Di balik keuntungan tentu terdapat risiko yang harus siap ditanggung oleh produsen. Umumnya, risiko tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mengeluarkan biaya pengujian produk dalam jumlah yang cukup besar. Semakin besar dan berisiko tinggi terhadap keselamatan pengguna barang atau konsumen, maka proses pengujian yang dilakukan akan jauh lebih kompleks dengan biaya yang semakin besar. 2. Proses produksi terancam gagal. Apabila dalam proses pengujian produk mengalami kegagalan, maka perusahaan wajib mengevaluasi ulang rancangan yang telah dibuat. Bahkan, dapat pula membatalkan rancangan yang telah dibuat demi kesesuaian produk yang dapat diterima oleh pasar. Hal ini akan berdampak pada kegagalan proses produksi massal. Dalam kasus tertentu, terjadi penarikan produk secara massal karena terlanjur dipasarkan padahal hasil pengujian produk masih sangat kurang. Proses ini dilakukan guna meminimalisir kerugian dan bertanggung jawab atas produk yang dimiliki. Tentunya masih terdapat banyak keuntungan maupun juga risiko dari proses pengujian produk. Untuk itu, mari diskusikan bersama apa saja keuntungan dan risiko lainnya dari proses pengujian produk. Berikut sekilas video tentang pengujian produk yang dilakukan oleh perusahaan Ford untuk salah satu jenis produknya, yaitu the Ford Ranger. All seal connectors that are watertight. We don't want water getting in there, otherwise there'll be pistons everywhere. The fog lamps would have been sitting down the bottom there. High intensity, still working. Pada video kedua, bisa kita saksikan bagaimana proses pengujian dari mobil Volvo XC60 2018. Despite the fact that this compact first-generation crossover entered production in 2008, it remained popular among car enthusiasts until 2017. After this commercial success, it's not surprising that the company decided to improve the model and keep selling it. The video shows the crash test of the 2018 Volvo XC60. Saatnya kita masuk ke sesi diskusi yuk.
Bagaimana proses pengujian produk pelayanan jasa? Apakah sama dengan proses pengujian produk barang? Mari kita diskusikan bersama. Next video, kita akan pelajari bersama siapa saja yang berperan dalam proses pengujian produk, apa saja jenis-jenis pengujian produk, dan apa saja metode pengujian produk. See you next week. Bye.